Selamat datang di Pos 69. Perkenalkan, nama gue Fadli. Mungkin buat beberapa kalian yang udah kenal gue. Kali ini di konten gue yang namanya yang namanya Pos 69 itu singkatan dari Podcast Orang Sibuk 69. Kenapa kayak gitu ya? Simpel aja, gue ngambil dari nama Instagram gue gitu kan. Dan kenapa orang sibuk? Ya biar kelihatan sibuk aja gitu. Nah, konten ini mungkin akan hadir seminggu sekali. Entah hari apa gue nguploadnya, terserah gue dan semut gue. Ya intinya seminggu sekali pasti bakalan ada podcast ini. Terus untuk durasinya mungkin gak akan panjang-panjang, mungkin ya 10-15 menit gitu-gitulah. Pokoknya nggak akan sepanjang-panjang podcast pada umumnya yang sampai sejam, setengah jam, sejam, 2 jam ya gitu-gitulah. Nah, gue mungkin ya sebentar-sebentar aja lah ya. Yang penting ya dapat lah ya, kontennya atau poin yang gue maksud di setiap konten-konten gue nanti. Nah, mungkin di episode pertama ini gue masih sendiri di podcast ini, dan mungkin di beberapa episode ke depan mungkin gue akan coba bareng ngobrol sama teman-teman gue, mungkin 3-4 orang yang akan ikut di podcast gue, atau mungkin gue akan sendiri terus-terusan sampai ya mungkin di beberapa episode gue akan coba ngobrol gitu ya gimana nanti aja lah, perkembangan kita lihat kayak gimana. Nah, di episode pertama ini belakangan ini tuh gue lagi resah banget soal teman, pertemanan, ya sejenis itulah. Kan gue ini ya sekarang gue lagi kuliah di salah satu kampus di Bandung. Gue nggak tahu itu cuma di circle gue aja, atau di kampus gue aja, atau itu mungkin terjadi di kampus kalian gitu, atau ya gue nggak ngerti lah. Pokoknya belakangan itu ya lo ngerasa gak sih, semakin bertambah usia lo akan semakin mengecil circle lo. Kayak lu main jadi sama si itu aja. Terus kayak lu ketemu orang baru juga kayak cuma sekedar kenal doang gitu, kalau misalkan banget gitu. Oh ya, sebelumnya gue juga mau ngasih tahu, gue itu orang yang observatif di awal. Kayak gimana ya, kayak gue baru ketemu orang nih, misalkan gue baru ketemu orang baru, terus gue langsung lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus gue lihat ekspresi mukanya waktu dia ngobrol, terus cara dia ngomong kayak gimana, gesturnya kayak gimana gitu ya. Pokoknya sampai sedetail itulah gue ngeliat orang. Nah, kadang penilaian gue ini benar dan kadang juga penilaian gue buruk, atau bisa dibilang salah. Nah, kalau kalian kira-kira kayak gitu nggak, melihat cara kalian melihat orang gitu, kayak biar kalian tahu nih orang kenalan tuh bener-bener pengen kenalan dan ujung-ujungnya berujung baik gitu, atau kayak ya cuma fake gitu aja, kayak ada butuhnya sesaat gitu ya gitu kan. Nah, belakangan ini gue lagi gue lagi banyak menemukan hal-hal ini terjadi di sekeliling gue, terutama di circle gue. Memang dari kecil tuh gue nggak, ya bisa dibilang dari kecil tuh gue nggak punya teman yang bener-bener kayak satu itu doang gitu terus sampai lama sampai sekarang gitu kan. Mungkin dari beberapa kalian punya tuh kayak satu teman
teman yang bener-bener ngerti kalian gimana, dari kalian mungkin dari teman kecil kalian sampai sekarang kalian gede terus masih temenan gitu, sampai kayak istilahnya masih dekat banget gitu kan, apa sahabat kayak bisa gitu ya. Nah gua pribadi apa ya, nggak percaya dengan, bukan nggak percaya, yang nggak pernah menemukan hal seperti itu. Ya gue nggak tahu, mungkin karena karakter gue yang seperti itu menjadi bikin orang nggak mudah, nggak nggak bisa dekat banget sama gue gitu. Makanya gue itu orang yang kayak kenalan sama orang tua, jadi kayak gue lebih nyebut mereka ya teman gitu, tapi cuma kayak teman yang sekedar kenal gitu. Ya main aja gitu kan, ya main aja gitu, nggak pilih ya, tapi pilih sih kan. Apa ya, kalau gua dalam otak gue tuh, kalau lu bergaul dengan orang-orang yang baik pasti kan lu akan bawa baik tuh. Kalau lu bergaul dengan orang-orang yang ya begitu, pasti lu juga akan begitu kan, karena apa ya, pasti akan terbawa gitu. Meskipun lu apa ya, berusaha buat nggak terbawa apa segala macam, menurut gue itu akan tetap terbawa gitu gua. Soalnya nah apa ya, gua juga mungkin guanya juga termasuk orang yang gampang terbawa arus gitu. Mungkin salahnya gue juga di situ gitu kan. Kayak misalkan gue temenan sama si A, terus si A begini perilakunya, mungkin gue juga kurang lebih akan seperti itu gitu. Nah itu gue yang dulu gitu, maksud gue yang sebelum lihat oh ternyata si ini tuh fake apa segala macam, ini bla 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 gitu. Apalagi sekarang di kuliah gitu, cenderung orang-orang pertemanan yang gue lihat di perkuliahan itu banyak yang nggak sehat gitu, maksudnya kayak saling menjatuhkan satu sama lain gitu di luar di luar yang kita duga. Nah belakangan ini tuh teman-teman apa ya, orang-orang yang kayak gitu tuh lagi banyak banget di sekitaran gue. Kayak apa gitu, kayak perusahaan apa ya, masih banyak peluang-peluang di tempat lain gitu. Kenapa lu harus mencampuri kolam orang lain istilahnya gitu kan. Kayak lu tuh udah punya kolam sendiri gitu, kenapa lu harus ikut campur di kolam orang lain gitu, kenapa harus kayak gitu gitu loh. Nah itu pertemanan yang seperti itu yang lagi gua rasain selama ini belakangan ini gitu kan. Kayak lu makin tahu siapa yang bener-bener orang yang ngedukung lu gitu tanpa pamrih istilahnya, dan mana orang yang ngedukung lu kalau misalkan memang dia ada butuhnya doang gitu. Kayak gue biasa dipanggil Dul kan, oh iya Dul, gini bla 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 segala macam, baik gitu kan. Tapi di ujung-ujungnya tuh tai gitu, kayak nanti gue gini tolong dibantu ya bla 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 gitu. Gue sih selama guanya juga tidak merasa dirugikan, ya gue akan membantu orang itu gitu loh. Ya apapun gendernya, siapapun dia gitu, selama dia minta tolong ke gue gitu kan, buat dulu tolong bantu ini ya bla segala macam gitu, ya gue sih fine aja gitu selama gue bisa. Karena gue punya prinsip gini, selama gue bisa membantu orang dan gue mampu membantu orang itu, ya kenapa enggak. Makanya gue mencoba untuk menerapkan itu selalu gitu ke siapapun gitu. Karena ya kan kita nggak tahu, misalkan sekarang dia minta bantuan terus kita nggak mau bantu, siapa tahu kedepannya ada suatu hal yang
gue butuhin terus yang bisa bantu cuma dia orang kan, gue juga nggak pengen kayak gitu kan. Jadi ya biar bagus juga ke depannya gitu kan. Toh gue juga ngebantu mereka tanpa pamrih, gue ngebantu tanpa iming-iming apa segala macam. Nah cuman terkadang ada orang-orang kampret nih, orang-orang bangsat nih, yang kayak dia datang, Dul, lu bisa bikin lu bisa tolong ini nggak, bla 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 segala macam. Nah giliran dimintain tolong balik gitu, misalkan setelah beberapa saat dia minta tolong ke gue, terus gue minta tolong ke nih orang karena menurut gue orang ini sanggup untuk nolong gue, kayak dia tuh banyak banget alasannya bla 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 segala macam. Ya gue mencoba mengerti, mungkin dia sibuk atau segala macam, ya mungkin dia banyak urusan atau segala macam. Cuman kayak apa ya, gue dimintain tolong gitu, alhamdulillah selama ini ya bersyukur gue selama ini selalu bisa membantu gitu. Menurut gue ya mungkin gue nggak tahu, ada beberapa hal yang nggak bisa gue tolong ya gue bilang gitu, kayak aduh sorry nih gue nggak bisa gitu segala macam, bukan dengan alasan kayak banyak lah alasan yang tidak logis gitu, kayak ya gitulah pokoknya, nggak asik lah gitu. Apakah memang pertemanan di kuliah seperti ini gitu, gue juga nggak tahu itu kan. Ya mungkin lagi masanya aja memang kayak gini, atau memang gue yang berbeda gitu atau gimana, gue juga nggak tahu gitu kan. Gue ya lucu aja gitu melihat pertemanan zaman sekarang tuh, kayak hari ini ketawa-ketawa bareng, terus besoknya nyapa pun enggak sama sekali gitu, ada gitu. Anjir lah goblok, maneh kira teh maneh saha gitu. Kayak gue juga gue juga tipikal orang kayak misalkan gue kenal sama orang terus gue nggak serak gitu, atau ya gimana ya, kayak gue istilahnya gue gue tuh orang yang sadar diri gitu. Kayak misalkan gue ngeliat sebuah gue kenal sama gue kenal sama beberapa orang, terus menurut gue mereka lebih bahasanya gimana ya, mereka lebih mapan lah istilahnya dari gue gitu kan, secara ekonomi dan lain-lain. Nah gue lebih memilih mundur gitu, kayak ya itu bukan itu bukan tempat gue gitu. Kayak kalau gue ngikut ke sana, gue akan memaksakan diri gue untuk menyamai mereka gitu, karena gue pribadi akan berusaha seimbang dengan minimal seimbang dengan teman gue. Nah itu mungkin salah satu kekurangan gue gitu, yang memaksakan kehendak gue untuk seimbang dengan. Nah makanya dari itu gue sadar diri gitu loh. Kayak ya belakangan ini kayak gue jadi sering sendirian, ya nggak sering sendirian juga, kayak kayak lebih memilih sendiri karena ya enak aja gitu, dan main dengan beberapa orang yang memang bener-bener ngerti gue gitu. Dan asli gue sekarang tuh kayak main cuma sama teman-teman gue yang bener-bener gue tahu mereka kayak gimana gitu. Dan ya gitulah pertemanan di kuliah, kayak fuck lah gitu. Kayak misal lu ya gue juga terkadang jadi orang yang fake gitu kan, ya maksudnya fake dalam tanda positif menurut gue gitu kan. Maksudnya yang saya nggak sukanya lu sama orang gitu kan, misal pun lu harus bekerja sama dengan orang itu, ya mau nggak mau harus profesional gitu kan. Ya itu
itu memang harus dilakukan gitu kan, mau nggak mau kita kerja sama. Kalau misalkan memang masih ada pilihan lain buat kerja sama orang yang lebih ngerti kita mah, ya gue malah lebih memilih kesana gitu, daripada gue harus bekerja sama dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan gue gitu kan, karena gue males ya apa ya, gue nggak akan memaksakan juga gitu, karena pasti nggak akan enak ujung-ujungnya gitu. Kayak lu kerja sama orang yang nggak lu serak gitu, ya pasti nggak akan enak meskipun lu udah berusaha seprofesional mungkin gitu kalau menurut gue ya. Tapi kan terkadang idealisme yang tadi udah gue sebutin tuh kan harus diadaptifkan gitu ya. Iya dibikin adaptif gitu, karena lu apa ya, gue pernah denger siapa ya, entah Gofar Hilman siapa ya, entah Uus gitu, gue lupa. Pokoknya kalau lu apa bener-bener pakem banget sama idealisme lu, ya lu tuh akan mati gitu. Kayak lu tuh nggak akan berkembang apa segala macem gitu, kalau nggak salah gitu deh ya. Pokoknya gitulah, kayak lu boleh nerapin idealis lu, tapi ya lu juga harus adaptif gitu loh. Kalau lu bener-bener nerapin idealisme lu, ya belum tentu semua orang bisa terima dengan idealisme yang lu punya gitu, karena setiap orang kan pasti punya idealisme masing-masing, punya pendirian masing-masing dan segala macamnya gitu. Makanya lu jadi apa ya, lu harus bisa menyesuaikan diri lu lagi ada di mana, lu harus bisa menyesuaikan gitu kan. Dan itu juga lagi berusaha gue terapkan ke gua gitu, kayak lu ada di ini, lu harus bisa adaptasi dengan begini dia ya, itu tadi pentingnya apa ya, menurut gue pentingnya membaca karakter orang, bisa dibilang gitu. Iya, untuk bisa membuat diri lu adaptasi gitu. Oh, misalkan lu udah lihat, oh si ini begini, si A begini, si B, si C, si D begini gitu. Ya itu gitu loh. Karena apa ya, pertemanan kesini tuh makin nggak jelas menurut gue. Makin dunia ini makin ya gitu ya, lu tau lah segala macam gitu, kayak ya gitulah punya ya itulah pokoknya makin gak enak segala macam gitu ya. Intinya apa ya, lu jadi orang tuh harus, menurut gua lu jadi orang tuh harus bisa menjadi orang yang adaptif gitu. Lu ada di mana lu harus bisa menyesuaikan, meskipun lu tidak menyukai atau lu nggak serak dengan si circle itu, ya mau nggak mau gitu kan. Karena apa ya, itu demi kebaikan lu juga, demi keberlangsungan hidup lu juga gitu. Kayak dan lu juga jangan jadi yang baperan gitu, kayak apa ya, baru disenggol dikit baper langsung, terus besoknya langsung wah banyak lah pokoknya. Kayak apa ya, lu boleh lah toleransiin, kayak sekali dua kali temen lu bikin salah ya lu maklumin lah gitu. Tapi kalau misalnya udah 3 atau 4 kali sering gitu dan membuat lu merasa nggak nyaman, ya tinggalin aja, santai men. Di bumi ini ada berapa juta atau mungkin miliar orang gitu, kayak nggak mungkin nggak ada orang yang nggak mau temenan sama lu gitu loh. Itu aja sih menurut gua. Ya itu aja buat episode pertama ini, dengan mungkin lebih banyak buat curhatnya gitu kan ya. Karena memang podcast ini salah satu jadi tempat curhat gue mungkin. Dan kalau misalkan kalian ada yang lagi ngerasain sama, bisa komen di bawah tentang apa perasaan yang kalian lagi rasain sekarang soal teman-teman kalian, atau kalian mungkin punya pendapat yang lain dengan gue gitu. Kita bisa diskusi di kolom komentar bawah. Ya itu aja dari gue, sekian di episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Pos 69.